Virus SARS-CoV-2 atau virus dari COVID-19 dapat bertahan di saluran pernafasan seseorang dalam jangka waktu yang panjang, walaupun pasien telah dinyatakan sembuh dari penyakit COVID-19. Pada umumnya, virus ini bertahan di dalam tubuh seseorang selama 16 hingga 24 hari sejak hari pertama terinfeksi. Tetapi, pada kasus tertentu, virus ini dapat bertahan di tubuh seseorang lebih lama, bahkan hingga hari ke-92 pasca paparan. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa seseorang bisa dinyatakan sembuh walaupun masih terdapat virus SARS-CoV-2 di dalam tubuhnya? Dan bagaimana cara membedakan orang yang telah sembuh dengan orang yang sakit jika di dalam tubuh keduanya sama-sama terdeteksi virus SARS-CoV-2? Halo semua, kembali lagi dengan saya Lester Leslie di Chemanswer. Di video ini kita akan membahas tentang cara menginterpretasi hasil tes PCR. Kita akan mulai dengan membahas cara kerja dari tes PCR itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya yang ada di sini, tes PCR berfungsi untuk mendeteksi materi genetik dari virus SARS-CoV-2. Sampel diperoleh dengan metode swab dari saluran pernafasan peserta. Sampel ini kemudian akan diproses dengan alat PCR. Di dalam alat PCR, materi genetik dari sampel tersebut akan dilipat gandakan jumlahnya, atau yang biasa dikenal dengan istilah proses amplifikasi. Jika terdapat materi genetik dari virus SARS-CoV-2, maka alat ini akan mendeteksi keberadaannya dan memberikan hasil positif. Nah, jumlah amplifikasi ini dikenal dengan istilah CT value atau cycle threshold. Semakin sedikit jumlah virus di dalam sampel, maka semakin tinggi CT value yang diperlukan agar virus dapat terdeteksi. Sebaliknya, semakin banyak virus di dalam sampel, semakin rendah pula CT value di dalam tes tersebut. Nah, angka nilai yang digunakan sebagai salah satu pedoman apakah seseorang masih terinfeksi atau tidak. Tergantung tempat di mana tes dilakukan, CT value dari suatu tes tidak selalu disertakan. Kadangkala digunakan istilah lain seperti viral load yang menyatakan jumlah virus di dalam tubuh. Pada dasarnya, kedua istilah ini berfungsi untuk memberikan informasi yang sama, yaitu jumlah virus yang terdeteksi. Secara umum, jika CT value lebih kecil dari 30, maka diindikasikan sebagai CT value rendah dan peserta positif COVID-19, baik bergejala maupun tidak bergejala. Sebaliknya, jika CT value memiliki nilai 30 atau lebih besar, maka diindikasikan sebagai CT value tinggi. Walaupun CT value tinggi menyatakan jumlah virus di dalam sampel rendah, ini tidak serta-merta mengindikasikan peserta bebas dari penyakit COVID-19. Ada berbagai faktor lain yang perlu diperhatikan untuk menarik kesimpulan dari tes ini. Pada kondisi di mana peserta memiliki nilai CT value tinggi, ada 5 kemungkinan skenario yang terjadi. Yang pertama, seseorang dapat memiliki nilai CT value tinggi pada awal-awal paparan sebelum mengalami gejala apapun. Hal ini menunjukkan bahwa virus di saluran pernafasan peserta masih dalam proses replikasi. Untuk kasus ini, peserta dapat menularkan penyakit tersebut dan harus menjalani isolasi mandiri. Kedua, peserta dapat memiliki nilai CT value tinggi dan mengalami gejala COVID-19 ringan. Pada kasus ini, peserta terinfeksi COVID-19 dan perlu menjalani isolasi mandiri. Yang ketiga, seseorang dapat memiliki nilai CT value tinggi dan tidak mengalami gejala COVID-19 sama sekali, atau yang biasa kita kenal dengan istilah orang tanpa gejala atau OTG. Pada kasus ini, peserta juga dapat menularkan virus tersebut dan perlu menjalani isolasi mandiri. Yang keempat, seseorang dapat memiliki CT value tinggi ketika dites kembali setelah 10-14 hari terinfeksi. Pada kasus ini, virus yang terdeteksi merupakan virus yang tersisa dari infeksi sebelumnya dan kemungkinan penularannya sangatlah kecil. Dan terakhir, seseorang memiliki CT value tinggi tetapi tidak terinfeksi COVID-19. Ini biasanya disebut sebagai false positive. Artinya, seseorang dinyatakan positif COVID-19 walaupun tidak terinfeksi COVID-19. Nah, karena terdapat berbagai kemungkinan penyebab CT value tinggi, biasanya dilakukan tes ulang 2 hari kemudian di lab yang sama. Jika CT value tidak mengalami penurunan, maka peserta dapat dinyatakan negatif COVID-19. Jika CT value mengalami penurunan secara drastis, tetapi angkanya masih lebih besar dari 30, maka perlu dilakukan tes ulang lagi 2 hari kemudian untuk memastikan hasilnya. Jika CT value mengalami penurunan menjadi lebih kecil dari 30, maka peserta dinyatakan positif COVID-19. Catatan penting untuk tes PCR ini,
Lab yang berbeda dapat memberikan nilai city value yang sedikit berbeda karena berbagai faktor. Jadi, kita tidak dapat membandingkan hasil tes dari suatu lab dengan hasil tes di lab lainnya. Jika kita perlu melakukan tes ulang, lakukan tes ulang di lab yang sama agar mendapatkan hasil yang dapat dibandingkan. Sekian video hari ini. Saya harap video ini memberikan kita semua panduan tentang cara menginterpretasi hasil tes PCR. Jangan lupa share juga video ini kepada teman-teman kalian yang memerlukan informasi ini. Like video ini jika kalian suka dan klik subscribe button di bawah untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram Chemancer untuk konten yang lebih rutin. And see you on the next video.